Kebanyakan dari pesepak bola top Eropa merupakan orang-orang yang rajin, atau mungkin lebih tepatnya, mereka yang rajin dan tekun yang mampu menjadi pesepak bola top. Coba tengok kepada pemain-pemain papan atas, seperti Cristiano Ronaldo misalnya. Namun, bagi pesepak bola yang punya sifat malas, biasanya akan redup ketika seharusnya mereka berada di puncak karirnya. Karena talenta dan bakat yang mereka miliki tak diiringi dengan latihan yang cukup. Dan Mario Balotelli adalah salah satu contoh paripurnanya. Di satu sisi, hanya sedikit dari pesepak bola top yang merupakan seorang gentleman atau pria sejati. Ketenaran dan kekayaan yang mereka dapatkan biasanya membuat mereka jadi arogan. Tak hanya itu, kebanyakan pesepak bola memiliki masa kecil yang sulit. Hingga pada akhirnya ketika mereka kaya, tak sedikit yang menjadi norak dan melakukan hal-hal yang tak perlu. Namun bagi pemain yang satu ini berbeda. Ia juga seorang pemalas, namun juga merupakan seorang pria sejati. Dan jangan lupa, ia juga seorang pesepak bola top di Eropa. Dan pemain tersebut adalah Dimitar Berbatov. He made it look very easy indeed. Cool, calm and collected. 3-0 and 3 points. Second chance, Berbatov! Dimitar Berbatov! Ya, Dimitar Berbatov lahir di Blagoevgrad, Bulgaria. Berbatov kecil tumbuh di lingkungan yang keras namun tertib akibat pengaruh komunisme yang saat itu masih berlaku di sana. Ia rutin bangun dari pukul 6 pagi untuk membeli roti bagi keluarganya. Namun sesudah itu ia habiskan waktunya dengan bermain sepak bola. Saya bermain sepak bola dengan anak-anak di lingkungan sekitar. Usia saya kala itu 10 tahun. Kami bermain 6 lawan 6. Saya memiliki reputasi di jalanan saat itu, seperti penjual narkoba. Saya dapat pergi ke sekolah dengan dada membusung, kata Berbatov. Terbukti memiliki bakat, Berbatov akhirnya bergabung ke klub lokal bernama Pirin Blagoevgrad. Namun, ketika usianya genap 17 tahun, ia direkrut oleh salah satu klub terbesar Bulgaria, CSKA Sofia, di tahun 1998. Ia mampu menembus tim utama CSKA Sofia dan tampil gemilang. Namanya pun mulai terdengar oleh klub-klub yang berlaga di Liga Top Eropa. Saat itu, ia hampir bergabung dengan klub Serie A Italia Lecce. Namun urung terjadi meski tes medis sudah dilakukan. Pada akhirnya, Bayer Leverkusen lah yang menjadi pelabuhannya di tahun 2000. Awal kedatangannya di Jerman berjalan kurang menyenangkan karena ia kerap kali digunakan sebagai pemain cadangan. Namun perlahan tapi pasti, ia mulai nyetel dengan gaya permainan Leverkusen. Terbukti pada musim 2002, Berbatov berhasil membawa Leverkusen melangkah ke final Champions League hanya setelah 18 bulan sejak kedatangannya. Namun sayangnya Leverkusen harus kandas oleh keperkasaan Real Madrid. Pertandingan yang digelar di Hampden Park, Skotlandia itu pun berakhir dengan skor 2-1 untuk Madrid. Namanya pun mulai mencuat berkat penampilan apiknya di Bundesliga dan Liga Champions. Setelah menjalani karir selama 5 tahun di Leverkusen, Berbatov berhasil mencatatkan 69 gol dari 154 pertandingannya di Bundesliga. Sayangnya tak satu pun gelar ia dapatkan selama memperkuat Leverkusen tersebut. Akan tetapi, arogansi dan ketenangannya di depan gawang, serta teknik dan gerakan kakinya yang lihai, ditambah dengan kepekaan dan kemampuannya mencari ruang kosong, akan selalu dikenang di sejarah Bundesliga. Berbatov pun sempat diincar beberapa klub besar Eropa, namun pada akhirnya ia bergabung ke Tottenham Hotspur
dengan biaya sekitar 10,9 juta pound sterling di tahun 2006. Berbatov tiba di tanah Britania Raya dengan status sebagai salah satu penyerang berbahaya di Eropa. Akan tetapi, ia tidak pernah berpikir untuk bermain di Premier League. Karena permainan Liga Primer Inggris yang kencang dan mengandalkan fisik tentunya bukan permainan yang biasa ia mainkan. Saat itu Berbatov berharap bisa bergabung dengan klub raksasa Spanyol seperti Barcelona dan Real Madrid. Tapi sang agen mengatakan kedua raksasa Spanyol itu tidak mengejarnya. Sang agen kemudian mengatakan bahwa Tottenham ingin merekrutnya. Awalnya Berbatov tidak begitu antusias karena pengetahuannya soal Premier League masih terbatas. Saat kali pertama tiba, ia pun terkejut dengan permainan di Premier League. Dia mengaku butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan permainan di Inggris yang cepat dan sangat mengandalkan fisik. Saya melihat pemain yang tidak pernah saya lihat di Jerman. Mereka sudah seperti binaragawan. Saya sadar untuk bisa selamat saya harus menggunakan otak. Itu tantangan yang sangat berat buat saya. Seiring berjalannya waktu, performa Berbatov semakin menakjubkan. Ia menunjukkan bahwa Spurs harus bersabar menunggunya untuk beradaptasi sepenuhnya. Benar saja, Berbatov tampil tak mengecewakan. Ia berhasil menjadi juru gedor utama Spurs di paruh musim berikutnya. Selama 2 musim di London, ia berhasil memenangkan Piala Liga Inggris atau Carling Cup, merupakan trofi terakhir yang diraih oleh Spurs hingga saat ini. Berbatov juga berhasil menunjukkan ketajamannya dengan mencetak 27 gol dari 70 penampilan. Sebuah catatan yang mampu membuat Sir Alex Ferguson ingin membawanya ke Old Trafford. Kegemilangan Berbatov bersama Spurs selama 2 musim mampu membuat Sir Alex Ferguson terpukau. Jelang dimulainya musim 2008-2009, Sir Alex Ferguson mengatakan dirinya sangat berharap klub mendatangkan Berbatov. Pernyataan Sir Alex Ferguson tersebut langsung diprotes oleh Tottenham. Klub asal London itu langsung melayangkan protes ke Premier League, meski Sir Alex membantah mengeluarkan pernyataan tersebut. Namun pada akhirnya di penghujung jendela transfer, Berbatov hengkang ke Manchester United setelah membayar 30,75 juta pound sterling kepada Tottenham. Berbatov pun begitu bahagia saat pertama kali mendaratkan kakinya di Manchester. MU menjadi klub yang akan selalu dikenang oleh Berbatov. Raihan prestis seperti trofi Liga Primer Inggris dan Piala Dunia antar klub menjadi simbol kebahagiaan pemain Bulgaria ini bersama Setan Merah. Ia pun resmi mencatatkan namanya sebagai salah satu legenda MU. Berbagai gol-gol penting telah ia cetak bersama The Red Devils. Di antaranya 3 gol ke gawang Liverpool pada 2010 dan 5 golnya ke gawang Blackburn Rovers saat membantu MU mempecundangi lawannya itu dengan skor 7-1. Hingga pada akhirnya di musim 2010-2011, Berbatov sukses menasbihkan dirinya sebagai pencetak gol terbanyak di kompetisi paling ketat seluruh dunia tersebut. Berbatov merasa bangga dengan 20 golnya di musim tersebut dan berhasil membantu Manchester United meraih trofi Liga ke-19. Namun kecemerlangannya di musim tersebut tak membuatnya bisa tampil di ajang final Liga Champions 2011. Kala itu, dia dicoret dari seluruh pilihan pertandingan untuk final melawan Barcelona. Hal itu tetap menjadi salah satu misteri terbesar dari masa kepelatihan Sir Alex Ferguson di Old Trafford. Sir Alex kala itu lebih memilih Javier Hernandez untuk berduet dengan Wayne Rooney di lini depan. Dengan Michael Owen di bangku cadangan, MU akhirnya kalah di final dengan skor 3-1. Saat itu, Berba tidak menerimanya dengan baik. Ia pun meninggalkan MU setahun kemudian untuk bergabung dengan Fulham. Sang striker pun mengakui bahwa dia tidak mengucapkan selamat tinggal kepada sang pelatih.
Ia mengatakan bahwa hanya mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang yang pantas mendapatkannya, dan bahwa dia kehilangan rasa hormat kepada Ferguson karena perlakuannya terhadap dia. Fergie kemudian mengakui bahwa meninggalkan pemain Bulgaria itu adalah sebuah kesalahan besar dan mengatakan keputusan itu adalah sesuatu yang akan selalu dia sesali. Meski karirnya bersama MU diakhiri oleh kekecewaan, bisa dibilang puncak karir seorang Berbatov kala itu ketika ia bermain di Premier League, khususnya saat ia berseragam warna merah, khas warna kebesaran Manchester United. Akan tetapi pada awal kedatangannya ke Inggris, banyak publik yang meragukan kemampuan pria asal Bulgaria tersebut, lantaran gaya bermainnya yang terlalu flamboyan, sehingga ia dikenal sebagai pemain pemalas. Meski kerap kali dicap sebagai pemain malas, namun itu tak mengurangi kualitasnya saat bermain. Dimitar Berbatov merupakan salah satu striker tajam di masanya, sebagaimana ia berhasil mengemas 94 gol dari 229 penampilannya di Liga Primer Inggris untuk Tottenham Hotspur, MU, dan Fulham. Penampilannya yang terkesan malas-malasan itu diakuinya untuk mengelabuhi pemain belakang agar menurunkan kewaspadaan, dan itu cukup berhasil. Semua orang punya cara pandang berbeda dalam melihat pertandingan dan permainan. Perbedaan di saya adalah, terkadang kalian mungkin akan melihat saya tidak seperti di pertandingan. Namun di waktu bersamaan saya sedang mengecek seluruh lapangan untuk menempatkan diri di momen dan waktu yang tepat. Dan rekan satu tim saya bisa memberi saya bola, sehingga saya bisa memiliki lebih banyak waktu untuk diri sendiri, dan tidak ada yang di belakang saya, kata Berbatov. Memerhatikan segala rekor yang pernah ia cetak bersama tim-tim yang dibelanya, sifat pemalas ini tampaknya tidak terlalu memberikan pengaruh besar ketika ia bertanding di sebuah pertandingan kompetitif. Selama membela beberapa tim di liga-liga yang berbeda, mulai dari CSKA Sofia, Bayer Leverkusen, Tottenham Hotspur, Manchester United, Fulham, AS Monaco, sampai PAOK Salonika, cukup banyak gol-gol yang ia cetak. Total selama berkarir sebagai pesepak bola, dari 596 pertandingan yang sudah ia jalani, Berba sudah mencetak 241 gol. Total golnya terdistribusi cukup rata sesuai dengan penampilan yang ia torehkan bersama klub-klub yang sudah ia bela. Selain itu, mantan striker Manchester United tersebut menorehkan rekor di negaranya sebagai pemain terbaik Bulgaria sebanyak 6 kali. Dengan penghargaan itu, ia mampu melewati rekor legenda sepak bola Bulgaria, yakni Hristo Stoichkov, yang meraih 5 kali penghargaan tersebut. Berbatov memutuskan pensiun menjadi seorang pesepak bola di tahun 2020, setelah 1 tahun lebih tak mempunyai klub sejak meninggalkan klub India Balster, merupakan klub terakhir yang dibelanya di penghujung karir sepak bolanya. Berbatov's first Old Trafford goal. He made it look very easy indeed. Cool, calm and collected. 3-0 and 3 points.